Tapi pas saya sudah keluar dari restoran dan melihat foto Bill karena berniat untuk split bill nih, saya menemukan remarks di billnya yang menurut saya mengarah ke pembatalan kelulusan pada 4 mata kuliah yang terkait dengan tindakan tersebut. Wow, 4 mata kuliah guys. Hi everyone, I'm Isol Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting. Alright everybody, di video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi viral banget nih diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang sosok Venny Octaviani yang baru-baru ini kembali dituding menjadi sosok yang memiliki hubungan bersama dengan suami orang lain. By the way, buat yang belum tahu, Venny Octaviani sendiri adalah sosok mahasiswa yang sempat menuai sorotan usai diduga memacari dosennya. Nah, untuk si VO dan dosennya ini yang berinisial SCH itu viral usai digerebek oleh warga di perumahan Bahtera Indah Sejahtera, Kecamatan Sukarame. Dan pada kala itu mereka akhirnya dibebaskan oleh Polda Lampung. Alasan dibalik keputusan itu adalah dikarenakan tidak ada pihak yang melaporkan mereka dan tidak ada yang merasa dirugikan akibat hubungan terlarang yang telah VO dan SCH jalani. Kepala Bidang Humas Polda Lampung, yakni Kombes Umi Padilla Asutik menjelaskan bahwa pembebasan keduanya terjadi dikarenakan tidak ada laporan yang diajukan oleh pihak manapun terkait peristiwa itu dalam batas waktu 24 jam. Lebih lanjut, Umi menyampaikan nih guys bahwa Polda Lampung tidak dapat memproses kasus itu tanpa laporan resmi dari pihak yang terlibat atau pihak yang merasa dirugikan, kecuali jika istri dari oknum dosen tersebut mengajukan laporan ke Polda Lampung. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, hubungan terlarang di antara mereka telah terjalin atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Jadi guys, kurang lebih seperti itulah bagaimana singkatnya tentang apa yang terjadi sama VO dan dosennya pada kala itu. Dan guys, usai masalah itu, VO kembali menuai sorotan nih guys baru-baru ini. Jadi di sosial media beredar sebuah video bahwa ada seorang wanita yang menggerebek sosok VO dan seorang pria yang ada dalam mobil. Dan sosok pria ini disebutkan telah memiliki istri teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa simak ya seperti apa videonya bersama-sama. Aku nggak dengar sih untuk Mbak VO-nya tadi bilang apa. Tapi untuk ke wanita ini yang diduga merupakan istri dari pria ini itu mengatakan bahwa apa perlu saya spill bukti-buktinya. Dan kita akan lihat bagaimana lanjutannya. Oke. Oke, disuruh jelasin ya. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Kalau kita lihat di video tadi, baik si VO maupun istri saya itu meminta penjelasannya dari prianya gitu. Bahkan untuk VO ini kayak noel-noel si cowok buat jelasin dong begitu. Dan guys, hingga sekarang belum ada informasi lebih lanjut mengenai dugaan ini. Dan seandainya kalau Mbak Pio nanti sudah ngebuat statement nih ke publik, mungkin aku akan langsung kasih pembaruannya di video yang berikutnya. Untuk sekarang, mari kita tunggu saja ya teman-teman bagaimana kelanjutannya. Apakah benar bahwa dia menjalani hubungan terlarang dengan pria itu? Atau ini hanya kesalahpahaman saja?
Mari kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Dan lanjut ke informasi yang berikutnya, kita bakal bahas tentang Iron Fist yang baru-baru ini menuai kritik nih guys, dikarenakan karyawannya itu nge-remarks atau menandai pelanggannya dengan sebutan top brute. By the way, sorry banget dikarenakan top brute ini kan kata yang nggak sopan banget ya. Kita akan singkat guys, kita singkat dengan kata T-words. Mengenai kronologinya, di sini ada seorang pengguna Twitter atau pengguna X itu sudah ngebahas sebuah postingan. Nah, postingannya seperti ini guys. Really, remarksnya adalah T-words, Iron Fist. This happened to a friend of mine yang tadi malam ke Iron Fist. Oke, berarti ini tuh terjadi ke temannya. Full kronologinya ada di IG teman aku juga ya. We are going to keep the victim private. Tadi malam di WA disuruh take down. Cuma dikirimin video maaf tanpa rasa bersalah. I said no sampai ada official media statement. Dan untuk pesannya seperti ini guys, bisa langsung dibaca ya. I'm really sorry mbak. Baik mbak, kami akan teruskan ke pihak sosmed untuk menindaklanjuti case ini. Saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini dan berharap tidak terulang lagi. Oke, berharap tidak terulang lagi. Besar harapan kami Mbak Ica bisa memaafkan. Kalian bisa ngebaca full detail kejadiannya di sini ya. Cuma disuruh take down and say sorry in sincere. Guys, come on. Oke, bisa dibaca langsung ya guys. Halo malam, saya mau komplain. Saya dan teman saya mendapatkan experience yang sangat tidak mengenakan. Dan menurut saya ini bukan suatu hal yang bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Malam ini saya makan berdua bersama teman saya di lantai atas bagian smoking outdoor-nya. Pas kami baru datang, kami kebetulan yang pertama berada di lantai 2. Hanya ada satu customer di bar. Di lantai atas itu ada 2 waiters yang melayani kita. Dan selama kita di sana sampai close bill, semuanya fine-fine aja. Dan pelayanannya juga standar. Tapi pas saya sudah keluar dari restoran dan melihat foto bill karena berniat untuk split bill nih, saya menemukan remarks di billnya yang menurut saya mengarah ke hal negatif. Dan ini tuh sudah termasuk yang namanya sexual abuse. Saya nggak mengerti maksud dan tujuan salah satu waiter menuliskan remarks tersebut apa. Tapi hal seperti ini seharusnya tidak terjadi dalam kondisi apapun. Apalagi tempat makan ini kan sudah cukup dikenal oleh banyak orang. Mohon ditindaklanjuti secara tegas perihal hal-hal seperti ini karena sangat disayangkan jika nama restoran jadi jelek dikarenakan stafnya yang tidak menghormati customer seperti ini. Takutnya hal-hal kayak gini tuh udah sering terjadi tapi mungkin banyak yang nggak sadar atau takut untuk komplain. Ini untuk foto bill dan remarks yang ditulis oleh salah satu waitersnya. Sudah dikasih ini ya guys, udah dikasih buletan gitu yang warna biru supaya lebih jelas terlihat bahwa ini loh yang kita permasalahin remarksnya di sini. Begitu. No official statement dari Iron Fist, DM di scene doang atau dilihat doang. How low can you be? Guys, diam aja. Do you need a bigger audience? Please show me. Kalian take harassment case seriously? I need your real action. Dan pada akhirnya pihak Iron Fist itu sudah mereply teman-teman. Dan reply-nya seperti ini. Mari kita baca ya. Dear Mbak Ica, kami menyesali dan juga meminta maaf atas insiden terbaru yang melibatkan perilaku tidak pantas oleh salah satu server kami atas nama Sony, bukan Depki Kasir. Percayalah, kami menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Individu yang bertanggung jawab sudah kami kenakan sanksi terberat berupa PHK, pemutusan hubungan kerja, karena kami tidak mentolerir kejadian seperti ini di tempat kami. Kami juga sedang menerapkan langkah-langkah segera untuk memastikan bahwa insiden semacam ini enggak terjadi lagi. Komitmen kami adalah menyediakan lingkungan yang aman dan penuh hormat bagi semua pelanggan kami. Kami menghargai pengertian Anda dan siap mendukung dan membantu Anda selama masa ini. Hormat kami, manajemen Iron Fist. Kemudian nih teman-teman, di postingan Instagramnya mereka mengatakan seperti ini. Kami sangat prihatin atas insiden yang melibatkan salah satu staf kami, di mana seorang pelanggan mengalami perlakuan yang gak pantas. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada individu yang terkena dampak dan kepada komunitas kami secara umum. Tindakan seperti ini nggak dapat diterima dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar kami. Kami mengambil tindakan tegas untuk menangani insiden ini. Pegawai yang terlibat sudah kami kenakan tindakan disipliner terberat berupa PHK. Kami juga berkomitmen untuk memperkuat program pelatihan staf kami untuk menegaskan pentingnya menjaga lingkungan yang penuh hormat dan juga aman bagi semua tamu kami. Untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan, kami bersedia untuk mendukung dan membantu pihak terdampak sesuai dengan kemampuan terbaik kami. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda yang terus berlanjut. Hormat kami, manajemen Iron Fist.
Alright, jadi seperti itulah bagaimana kronologinya. Intinya adalah di sini ada seorang customer yang mendapatkan pelecehan seksual usai di remarks atau ditandai dengan kata T-words ini. Pada akhirnya dia pun komplain ke manajemen dari Iron Fist. Dan untuk pihak manajemen itu sudah mengambil tindakan. Tindakannya adalah berupa PHK atau pemutusan hubungan kerja dengan karyawan yang melakukan hal tersebut. Dan teman-teman melihat bagaimana isu yang satu ini, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Fakta bahwa kamu bahkan ngebayar 7,5% service charge untuk ke DSH itu sangat disgusting sih. Paling geli sih sama kata-kata menjijikan ini. Remarks itu kan buat nandain customernya yang mana ya? Kenapa harus pakai kata T-word sih? I'm so sorry it happened ya mbak. Aku dulu waiter. Remarksnya itu kan peruntukannya request customer. Contoh nasi goreng tanpa siput, customer alergi. Dan untuk penanda customer mana yang beli kan udah ada table number ya. Dan kalaupun customer lebih dari satu dalam satu meja, harusnya waiter itu punya catatan sendiri di captain order atau kertas orderan. Jadi dengan dia menulis hal itu di remarks emang salah banget sih. Pernah lihat juga di IG ada panggilan pesanan dari kasir atas nama T-words. Menurut aku lain kali ada customer ngasih nama yang kurang pantas gitu, mending karyawan minta nama lain aja. Takutnya ganggu kenyamanan customer lain. Alright, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Dan menurut aku memang nggak pantas banget sih nge-remarks customer dengan cara seperti ini. Masa iya nge-remarksnya kayak gitu? Ini udah jelas-jelas pelecehan loh guys. Even ke orang terdekat pun menurut aku kita nggak seharusnya bercanda seperti itu ya. Ya mungkin dia di depan ketawa-ketawa gitu. Hahaha. Tapi kan kita juga nggak tahu bagaimana isi perasaan orang lain ketika dikata-katain seperti itu. Atau ketika dibercandain dengan kata tob dan sebagainya. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Antar komen ya di kolom komentar. Dan guys, untuk informasi terakhir kita bakal bahas tentang Rico Dwi Cahyono, yang mana dia merupakan sosok tiktokers yang sebelumnya itu diduga melakukan yang namanya plagiat. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu gimana cerita lengkapnya, bisa nonton video yang ini ya guys, karena kita sudah jelasin panjang lebar di sana mengenai apa yang terjadi sama Rico. Intinya adalah Rico itu kayak dituding melakukan yang namanya plagiat terhadap beberapa karya orang lain. Salah satunya adalah karya dari Kak Jake atau yang punya akun Twitter Jakajima. Jadi guys, untuk Kak Jake melalui akun Twitternya itu sudah mengunggah bagaimana keluh kesahnya soal karya Timun Mas miliknya yang diplagiat oleh Rico hingga dijadikan sebuah konten. Yang membuatnya marah adalah dikarenakan bagaimana tugas magangnya ini itu dia plagiat dan seolah-olah diklaim oleh sang TikToker sebagai karya orisinilnya. Dan teman-teman, pada akhirnya postingan dari Kak Jake ini itu mendapat sorotan. Banyak banget dari netizen yang lantas memberikan kritikan kepada sang tiktokers. Setelah itu juga muncullah tudingan-tudingan lain bahwa Rico itu tidak hanya memplagiat karya dari Kak Jake, tapi juga memplagiat karya-karya dari seniman-seniman lain. Para netizen lantas membandingkan bagaimana hasil karyanya Rico bersama dengan karya-karya seniman yang lainnya teman-teman. Adapun untuk Rico sendiri itu sempat membuat klarifikasi. Namun klarifikasinya itu hanya seputar tentang bagaimana tudingan dari Kak Jake. Kalian mau dengar gak bagaimana klarifikasi dari Rico? Kalau kalian mau dengar, yuk mari kita dengerin ya sama-sama seperti apa statementnya. Hai guys, di sini aku mau klarifikasi soal tweet yang lagi rame itu. Jadi dari Kak Jaka, pemilik asli karya Timun Mas. Di sini aku sama Rito, teman aku, mengakui kesalahan kami dan kami meminta maaf pada Kak Jaka karena telah mengambil karya tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu dan tanpa memberikan kredit. Ini udah sampai ke dosen kami dan kami harus mengulang matkul tersebut. Sekali lagi kami meminta maaf dan bisa menjadi pelajaran buat kedepannya. Aku juga udah klarifikasi ke Kak Jaka dan ini buktinya, bisa kalian lihat. Jadi sekali lagi kami ucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalian unfollow aku aja kalau kalian gak suka, tapi aku tegesin kalau aku gak akan berhenti buat berkarya. Ini jadi pelajaran berharga banget buat kami berdua, buat gak ngelakuin kesalahan yang sama lagi ke depannya. Videonya juga udah aku take doang. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Bye-bye. Poin dari klarifikasinya adalah untuk Rico itu meminta maaf teman-teman atas apa yang terjadi, dan dia mengatakan bahwa dikarenakan hal itu dia pun harus mengulang matkulnya kembali. Dan usaha tersebut Kak Jake lantas mengatakan seperti ini di Twitternya. Udah aku hapus ya threadnya, orang yang sudah klarifikasi di TikTok sama IG-nya. Dapat imbasnya juga, katanya ngulang matkul. Semoga benar ya. Ya semoga jadi pelajaran aja karena cari ide itu susah. Dan pada akhirnya di tanggal 24 Juni 2024, pihak Humas Unnes telah memberikan pernyataan publik di mana dalam statementnya mereka menyatakan bahwa mereka telah menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan, yakni Rico Dwi Cahyono, dikarenakan melakukan tindakan plagiat. Sanksinya berupa pembatalan kelulusan pada 4 mata kuliah yang terkait dengan tindakan plagiat tersebut. Dan berikut adalah bagaimana statement lengkap dari pihak universitas.
Pernyataan publik terkait adanya berita dan laporan mengenai adanya tindak plagiasi dalam konten yang diunggah oleh Saudara Riko Dwi Cahyono, mahasiswa program studi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Semarang di media sosialnya, maka program studi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Semarang menyampaikan bahwa yang pertama, kami menyesalkan dan juga memberikan perhatian serius terhadap pelanggaran etika akademik yang dilakukan oleh Saudara Riko Dwi Cahyono. Kami juga memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Yang kedua, kami telah mengkaji permasalahan tersebut secara akademis dengan melibatkan dosen pengampu mata kuliah terkait. Berdasarkan kajian tersebut, Saudara Riko Dwi Cahyono terbukti dan mengakui telah melakukan plagiasi, sehingga kami berikan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku, berupa pembatalan kelulusan pada 4 mata kuliah yang terkait dengan tindakan tersebut. Wow, 4 mata kuliah guys, gak main-main loh. Yang ketiga, kami meminta agar Saudara Riko Dwi Cahyono segera menyelesaikan permasalahannya secara bijak dan juga proporsional dengan pihak-pihak lain yang terkait tindakannya tersebut yang berada di luar konteks akademik ataupun perkuliahan. Yang keempat, kami berterima kasih atas informasi dari berbagai pihak dalam upaya penegakan integritas akademik. Masukan dari masyarakat dapat disampaikan melalui surel humas@unes.ac.id dan pendidikan seni rupa@unes.ac.id. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari pihak Universitas Negeri Semarang. Kesimpulannya adalah untuk Saudara Riko itu terbukti dan juga mengakui telah melakukan yang namanya tindakan plagiasi. Dan untuk pihak universitas itu sudah memberikan tindakan tegas dengan pembatalan kelulusan pada 4 mata kuliah yang terkait dengan tindakan tersebut guys. Wow, nggak main-main sih sanksinya. Well, kita harapkan saja semoga untuk masalah ini tidak terjadi lagi ya guys di masa depan. Mengingat bagaimana susahnya para seniman untuk mendapatkan inspirasi dalam pembuatan sebuah karya. Mungkin kalau kita ngegambar nih, kalau kita niru gambar orang lain, ya mungkin bisa selesai dalam waktu 1 hari, 2 hari, atau beberapa hari. Tapi untuk para seniman menciptakan karya itu, atau untuk mencari idenya gitu loh guys, supaya bisa jadi seperti ini, itu kan nggak mudah ya. Mereka susah payah gitu loh untuk memikirkan bahwa oh kayaknya gambar seperti ini. Pokoknya susah deh guys, nggak mudah loh guys untuk mendapatkan sebuah ide. So nggak heran ketika karya mereka diciplak terus nggak dikasih sumbernya dari mana, sumber terinspirasinya dari mana, mereka nanti bakalan geram. Nggak heran guys. Dan teman-teman, gimanakah pendapat kalian akan isu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky Mame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.